Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga pada hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan bunda-bunda yang sering mendampingi anak-anak di rumah dan tetap semangat dan sabar menghadapi anak-anak untuk mendampinginya untuk belajar. Terima kasih bunda-bunda yang setia mendampingi anak-anaknya di rumah. Sekarang kita belajar pada tema 3. Subtema tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, kalian kalau di sekolah mempunyai tugas masing-masing yang pernah kalian lakukan waktu di kelas 1. Di sini karena kita di rumah, tapi kita tetap mempelajari tugasku di sekolah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa masuk sekolah kembali. Sekarang coba kita perhatikan pada buku kalian, subtemanya tema 2. Coba dilihat gambar, coba sebutkan apa saja kelihatan pada gambar di samping. Apakah kamu juga melakukan kegiatan tersebut? Ya, ada pada gambar buku di samping. Apakah kalian sering melakukan kegiatan-kegiatan sewaktu kita berada di sekolah? Di sekolah kita sangat luas. Di sekolah sebelum kita masuk pasti kita melewati perjalanan. Ya, di depan sekolah mempunyai jalanan. Habis kita masuk berarti kita anak-anakku kemudian masuk dalam seperti di halaman sekolah. Di sekolah Pertiwi juga punya halaman sekolah, ada gedung sekolah kayak untuk belajar di sekolah, ada lapangan basket di sekolah kita juga ada kantin, ada taman, ada kebun. Itu sekarang ada pertanyaan-pertanyaan, kalian harus bisa mengetahui tempat-tempat di sekolah masing-masing. Coba lihat bukunya masing-masing pada halaman 38, yaitu kerja bakti di sekolah. Lalu baca secara seksama, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita sama-sama lihat di buku kalian. Coba semua warga sekolah melakukan tugasnya menjaga kebersihan sekolah. Setiap hari siswa melakukan piknik kelas. Kalian kan pernah melakukan piknik kelas di waktu duduk di kelas 1. Setiap warga sekolah pasti membuang sampah di tempat yang telah disediakan di sekolah. Sekolah pun terjaga kebersihannya kalau kita sering membuang sampah di tempatnya. Kalau misalnya kita sudah belanja di kantin, pasti sampahnya ada. Misalnya botol minuman, kita harus membuang di tempat sampah. Ya, ada bungkus cemilan, kita harus membuang di tempat sampah, bukan di jalanan. Karena kita harus menjaga kebersihan sekolah. Sekarang kita perhatikan pada buku kalian masih ada lagi. Perhatikan gambar, ada 2 gambar, ada gambar A, ada gambar B. Kita pada gambar A bergotong royong membersihkan taman. Ada anak di situ, mereka bersama-sama membersihkan tanaman, tidak ada saling mengganggu. Pada gambar B, kalian telah melakukan di sekolah waktu di kelas 1, membersihkan dan merapikan ruangan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang mengepel, ada yang membersihkan meja menggunakan pomoce misalnya. Kalian sama-sama kerja yang sama dan selalu rukun bersama teman-teman, tidak saling mengganggu. Jangan ada yang mengganggu temannya. Kalian harus selalu bergotong royong dan kerjasama yang baik untuk membersihkan ruangan kelas, sama yang dilakukan pada gambar buku kalian. Sekarang kita melihat Nina dan Deli
karena mereka saling rukun, mereka saling kerjasama, saling menghargai. Nina dan Lady membaca buku cerita bersama di taman karena mereka sudah membersihkan taman, ya. Jadi menganggap kita bahwa taman kita sudah bersih. Nina dan Deli sedang membaca buku di taman sekolah. Mereka memiliki kegemaran yang sama tapi berbeda jenis buku. Mereka sama-sama juga baca buku, tapi isi buku cerita mereka berbeda. Mereka saling menghargai kegemaran masing-masing. Mereka sama-sama punya hobi baca buku, tapi Nina dan Deli gemar membaca. Mereka memiliki buku cerita di koperasi atau di perpustakaan. Nina gemar membaca buku cerita hewan, Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Tapi kegemaran mereka sama membaca buku, mereka berbeda hobi. Ada yang buku cerita hewan, ada cerita yang lain. Tapi mereka saling menghargai. Di sini mereka saling menghargai, mereka saling bermain bersama. Mereka punya permainan. Nina dan Deli, Lani, yang sekarang ada Lani temannya lagi. Coba kita ayo bantu Nina, Lani dan Deli mencari benda sesuai kegemarannya. Misalnya Lani gemar membaca buku, kita ikuti garis yang mereka jalani untuk menuju ke buku. Ada yang gemar menyanyi, kita cari di mana mereka, siapa mereka suka menyanyi. Ada yang gemar menggambar, kita cari melewati jalan-jalan arah-arah untuk mendapatkan benda-bendanya, misalnya mewarnai. Kalau mereka masing-masing berbeda hobi, tapi mereka saling menghargai. Dan setelah itu mereka, coba lihat, mereka rukun, mereka selalu berdiskusi satu sama lain. Ini Nina dan Deli. Coba kita lihat, baca kembali sama-sama. Nak, walaupun mempunyai kegemaran yang berbeda, Nina dan teman-teman tetap bermain bersama. Mereka saling menghargai kegemaran masing-masing, ya. Bagaimana cara menghargai perbedaan kegemaran? Dengan teman-temanmu. Ayo ceritakan, kalian juga menceritakan nanti bersama ibu bahwa saya tadinya di sekolah tuh mengingat di kelas 1 saya sama si A, saya suka membaca buku ini, si B suka membaca buku. Boleh diceritakan sama bunda atau ayah di rumah karena mereka mendampingi kalian di rumah. Coba ada beberapa pertanyaan. Nina, coba kita sama-sama lagi ya anak. Teman di kelas Nina bermacam-macam, sama dengan kalian. Kalian kan juga punya teman banyak di kelas. Mereka berasal dari arah yang berbeda. Lani berasal dari Manado, Tony berasal dari Maluku, Deli berasal dari Padang, Joni berasal dari Medan. Walaupun berbeda, mereka tetap bermain bersama, sama dengan kalian. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, ada dari Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng. Tapi di sekolah kalian tetap bermain bersama. Itulah permainan kita, tidak membedakan satu sama lain. Coba setelah kita bermain, berperan, tiada lagi tugas kita menulis. Nah, kita baca sama-sama. Bacalah percakapan Joni dan teman-teman berikut. Kalian pasti bisa baca ya, sudah kelas 2. Nah, teman-teman, aku haus sekali. Ayo membeli minuman di kantin. Ada kantin kan di sekolah anak-anak? Di sekolah juga pernah kalian ke kantin. Coba jika kamu tidak ikut ke kantin, kamu tidak haus ya? Coba ada jawab. Ayo, tadi Joni sudah mengajak. Nah, sekarang diajak lagi. Aku lupa tidak membawa uang saku, Jon. Kalau misalnya ada teman yang tidak bawa, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian membantu, memberikan, saling berbagi kepada teman yang tidak membawa uang. Nah, di sini lagi, Ibu,
beli minuman dingin 2 ya. Nah, ini minuman untukmu Dika. Terima kasih Doni, kamu sungguh teman yang baik. Tadi kalau tidak saling membagi, karena 2 dibeli temannya, mereka kasih sama 1 lagi ya. Di atas bagi minuman kalian harus saling berbagi satu sama lain. Nah, coba kita lihat mengamati. Lihatlah arah matahari terbit dan terbenam. Arah matahari terbit di sebelah timur, di arah timur. Arah matahari terbenam di arah barat. Kalian suka misalnya kalau dia sudah terbenam, kalian biasanya nggak ada sunset, berarti itu sudah terbenam di sebelah barat. Kalau misalnya pagi-pagi ada yang muncul, berarti itu dari arah timur. Kalau misalnya orang bilang sunset, berarti sore. Kita harus lihat sunset, berarti di sebelah barat, ya, di sebelah kiri kita. Itulah yang kita sering ingat kalau kita pergi di Pantai Losari, kita mau lihat sunset. Nah, itu berarti pada sore hari melihat sunset. Jadi harus diingat dulu, nah, dia terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kalau kita misalnya ke pantai, pasti kita akan beli jajanan. Kita harus membawa uang. Di sini kita lihat ada uang Joni dan uang Tony. Ini ada 3 koin, tapi mungkin jumlahnya sama. Kalau Joni uang koinnya 500 tapi 2, sedangkan Tony 1000 tapi 1. Mereka harus selalu sama, ya. Dari sini kalau kita pasti jalan, pasti kita butuh mobil cemilan, berarti kita harus bawa uang. Tony dan Joni itu sama-sama jumlah uangnya, tapi mereka berbeda bentuk uang. Ada yang 500, 2, ada yang 1000, 1. Sama dengan anaknya Bu Guru. Pasti anaknya Bu Guru sudah tahu tentang uang, ya. Sering suka mendampingi orang tua ke mall membelanja, juga ke warung disuruh belanja. Pasti saya yakin deh dan percaya anaknya Bu Guru pasti tahu uang dari kecil sampai cuma kita sama-sama belajar kembali, ya sayang. Apalagi di rumah pasti sering-sering hitung uang, ya. Tapi kalau sudah sering hitung uang harus ingat selalu cuci tangan, harus selalu menjaga, ya, apa yang diperintahkan untuk kebersihan kita sendiri, ya. Sekarang ada jumlah uang, kumpulan uang, ada uang 2000 sama uang 1000, ya. Di sini nilainya 2000 tambah 2000 dalam kotak pertama berarti 4000. Lihat cara menulisnya, 4.0000,000 dibaca 4000 rupiah. Pasti sudah tahu. Nah, sekarang ada lagi di bawahnya, kalian harus menjumlahkan dan menulis yang dibacakan, ya. Dilanjutkan dari contoh pertama. Kalian, Ibu Guru pasti tahu, kalian pasti suka uang, ya. Kalian sudah tahu tentang uang. Kalian kalau berhitung uang, insya Allah jagonya anaknya Bu Guru, ya. Nah, sekarang ada 3 kumpulan uang A, B, C, ya. Di sini ada kumpulan uang kertas. Ada kumpulan 1000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000. Deli ingin membeli minuman. Harga minuman adalah 1000 rupiah. Deli membawa pecahan uang 5000 rupiah. Deli ingin membayar dengan uang pas. Deli menukar uangnya dengan pecahan yang nilainya sama. Manakah kumpulan uang yang nilainya sama dengan Deli? Coba kita lihat lagi, nak. Setelah yang mana di sini on Deli? Kadang tadi yang membawa 5000 rupiah, tapi mau dipecahkan, mau dipisah-pisahkan. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. Ada pertama pada gambar A, uang 1000, 2000, 2000, 1000 tambah 2000 tambah 2000, kita jumlah harganya 5000.
B 2000 tambah 2000 tambah 2000 hasilnya 6000. C 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 1000 hasilnya 4000. Jadi pasti anak ibu guru sudah tahu. Jadi kumpulan uang yang sama nilainya dengan D adalah pasti A 100 untuk anaknya Bu Guru. Insya Allah semua pasti sudah tahu ya. Cuma Ibu Guru saling kita mengingatkan kembali ya tentang uang. Sekarang kita tuliskan beberapa kumpulan uang yang nilainya sama dengan uang berikut di dalam kotak. Kita dalam kotaknya, kotak pertama misalnya warna coklat itu kita lihat nilainya berapa nak? 5000 Bu Guru. Ini pasti bilang begitu kalau di sekolah gini nak. Ya, 5000 2 lembar uang. Ada 5000, ada 2000, ada 1000 ya. 2 lembar uang 2000 rupiah dan 1 lembar uang 1000 rupiah hasilnya 5000. Bagaimana dengan gambar kedua? Berapa pecahan? Terserah kalian, yang penting hasilnya sama ya. Mau uang berapa yang penting hasilnya sama. Mau misalnya 500 sekian, mau 1000 sekian tambah sekian berarti 2000 boleh. Terserah kalian, yang penting hasilnya sama dengan contoh pada 5000. Kalian pasti sudah tahu. Kalian anak pintar-pintarnya Bu Guru ya. Nah sekarang kita tetap menulis. Kadang ini Nina dan Lani dan Dedi senang sekali bermain jual beli. Tandanya kita di sekolah nak dulu itu Ibu Guru kirim teman-teman kakak-kakak kalian ke koperasi. Mereka bisa belajar sambil bermain. Mereka belajar menghitung uang. Mereka juga belajar cara berjualan. Pasti kalian sudah tahu tentang uang ya. Kalian tidak boleh pegang uang sebelum kalian cuci tangan. Dan setelah memegang uang, kalian harus cuci tangan, menjaga protokol kesehatan, dan tetap menjaga jarak. Hati-hati ya sayang. Kalau pegang uang, sudah pegang uang harus cuci tangan. Insya Allah terima kasih bunda-bunda yang telah mendampingi anaknya. Sabar. Insya Allah kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir supaya Ibu Guru ketemu anaknya Ibu Guru, karena Ibu Guru juga sudah rindu sekali kepada anaknya Ibu Guru ya sayang. Insya Allah kita berdoa dan berdoa dan berdoa, mudah-mudahan keadaan ini kita bisa dipertemukan di sekolah kembali dengan saat ini insya Allah. Dengan bayarnya pembelajaran pada hari ini, insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Semoga anak-anakku sehat dan bunda-bunda sekalian yang setia mendampingi anaknya tetap semangat dan sabar. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.